Halo semua, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai human trafficking. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih human trafficking itu. PBB mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, dan pemerangkapan uang. Bentuk human trafficking di Indonesia ada labor trafficking dan sex trafficking. Diperkirakan ada 40.000 hingga 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Negara tujuan perdagangan tersebut adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Brunei, Taiwan, dan Arab Saudi. Data korban perdagangan orang yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenpa hingga tahun 2015 mencapai 1.007 kasus dan yang baru terselesaikan 542 kasus. Yang beresiko menjadi korban human trafficking adalah anak-anak, pria atau wanita, dan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya ada strategi dan tahapan human trafficking. Strategi dari human trafficking yang pertama, penculikan, yang kedua, target keluarga miskin, yang ketiga, pernikahan pesanan, dan yang keempat, merekrut pekerja prostitusi. Tahapannya yang pertama, tahap prakeberangkatan, kedua, tahap perjalanan dan transit, ketiga, tahap tujuan, keempat, tahap penahanan dan deportasi, kelima, tahap integrasi dan reintegrasi. Faktor penyebab dan dampak human trafficking. Faktor penyebab yang pertama, kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ekonomi keluarga dan kesempatan pendidikan. Yang ketiga, seks tourism. Yang keempat, budaya malu dan migrasi kerja. Kelima, budaya patriarki. Dampak dari human trafficking yang pertama adalah dampak psikologi dan kesehatan mental. Kedua, dampak sosial. Ketiga, dampak kesehatan fisik. Pencegahan perdagangan manusia. Pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait perdagangan manusia, menyediakan lapangan pekerjaan, program pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan pengawasan di setiap perbatasan negara, dan meningkatkan kinerja penegak hukum, memberi informasi tentang ketenagakerjaan dan cara bermigrasi yang aman. Tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa seseorang merupakan korban perdagangan manusia. Yang pertama, korban tidak memiliki dokumen identitas yang jelas. Yang kedua, korban terlihat gelisah atau ketakutan seperti sedang diawasi oleh seseorang. Yang ketiga, korban juga tampak mengalami kekurangan gizi. Yang keempat, korban seperti menghindari kontak mata, interaksi sosial, dan penegak hukum. Yang kelima, korban juga memiliki tanda bekas luka yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dialaminya. Human trafficking dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius pada korban. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Perempuan remaja atau dewasa yang diperdagangkan sebagai pekerja seks mempunyai peluang lebih untuk mengidap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Kesehatan mental juga berpengaruh pada korban human trafficking. Korban dapat mengalami trauma berat di sepanjang hidupnya. Ancaman, paksaan, gertakan, dan perilaku lainnya yang membuat korban tertekan dapat membuat korban takut untuk bersosialisasi lagi, bahkan korban bisa menderita depresi. Hal ini dapat berpengaruh pada hidup, aktivitas, dan keproduktivitasan korban sehari-hari. Selain itu, korban yang dieksploitasi juga bisa menderita gizi buruk. Korban human trafficking, khususnya anak-anak yang diasingkan, dieksploitasi untuk bekerja non-stop, serta minimnya upah membuat mereka tidak dapat makan makanan bergizi. Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menimbang bahwa perdagangan khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan juga melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Human trafficking melanggar hak manusia untuk hidup bebas, hak tanpa perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perilakuan yang merendahkan, hak kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan, hak privasi, dan juga hak untuk bekerja dan sebagai pekerja. Video ini telah mendapat persetujuan kelompok untuk ditayangkan di YouTube mendadak daring.
Sekian dari kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan menyimak video kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching.